membicarakan yang kemarin, tafakkur kita itu dipandu. Bagaimana cara kita tafakkur kita ini? Ya, yang pertama adalah fikratun fi ayatillah. Yang kedua adalah fikratun fi alaillah. Yang ketiga fikratun fi wa'dillah. Yang berikutnya lagi fikratun fi wa'idillah. Yang berikutnya lagi fikratun fi taksiri nafsi anit ta'ah. Yang berikutnya lagi anta tafakkara fi ihatati ilmillahi bik wa nadharihi ilaik. Yang berikutnya lagi anta tafakkara fi hadil hayatid dunya wa qasrati asghaliha wa sun'ati zawaliha wa fil akhirati wa na'imiha wa dawamiha. Yang berikutnya lagi sekarang ini adalah wa minha, dan itu sebagian daripada majaril fikrah atau tafakkur, jalannya untuk tafakkur. Anta tafakkara, supaya tafakkur siapa kamu, finuzulil mauti, di dalam turunnya kematian. Finuzulil mauti, di dalam turunnya kematian. Wa husulil hasrati, dan hasilnya kesusahan. Dengan kematian, wa husul, dan keberhasilannya kesusahan. Wa nadamati, dan penyesalan. Wa nadamati, dan penyesalan ba'dal fauti, setelah terlewatnya kesempatan. Setelah terlewatnya suatu kesempatan. Ya. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, makhluk Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakanlah ya Muhammad, innal mauta, sesungguhnya suatu kematian. Innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi, yang tafirruna, lari kamu semuanya, minhu, daripada ladzi, maksudnya adalah al-maut itu. Maksudnya adalah al-maut itu. Fa innahu, maka sesungguhnya al-maut, fa innahu, maka sesungguhnya al-maut, mulaqikum, itu bakal menjumpai, bakal menemui al-maut pada kamu semuanya. Fa innahu, maka sesungguhnya al-maut, mulaqikum, itu bakal menemui al-maut pada kamu semuanya. Summa turadduna, lantas dikembalikan kamu semuanya. Summa turadduna, lantas dikembalikan kamu semuanya ila alimil ghaibi, pada zat yang mengetahui kegaiban. Ila alimil ghaibi, pada alamil ghaib, alimil ghaib, pada zat yang mengetahui kegaiban. Wasyahadah, dan alam syahadah, kesaksian. Fayunabbiu, maka lantas menceritakan siapa Allah. Fayunabbiu, maka kemudian menceritakan siapa Allah pada kamu semuanya. Fayunabbiu, maka bakal menunjukkan, bakal menceritakan siapa Allah pada kamu semuanya. Bima, sebab perkara kuntum, yang ada kamu semuanya, ta'maluna, mengerjakan kamu semuanya. Kalau kamu nanti sudah mati, baru kamu nanti akan ditunjukkan. Oh, kau punya kelakuan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kau punya kelakuan seperti ini, seperti ini. Yang baik akan ditunjukkan kebaikannya, yang jelek akan ditunjukkan kejelekannya. Ini yang harus kamu angan-angan. Kamu harus tafakkur seperti ini. Makanya banyak orang yang menyesal setelah kematiannya itu, karena diceritakan semuanya. Kau punya kelakuan seperti ini, kamu di dunia seperti ini, kau punya kelakuan seperti ini. Maka jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang menyesal di alam barzah atau di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Wa qala ta'ala, wa qala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, mahlur Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah
wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina, wahai ingat-ingatlah orang banyak. Ya ayyuhalladzina, wahai ingat-ingatlah orang banyak ya amanu yang beriman, siapa ladzina la tulhikum, jangan melalaikan kum pada kamu semuanya. La tulhi, jangan melalaikan kum pada kamu semuanya. Apa amwalukum, apa harta benda kamu semuanya. Wala auladukum, dan tidak anak-anak kamu semuanya. An zikrillah, daripada zikir kepada Allah. Waman, dan barang siapa yaf'al, mengerjakan siapa, man alladzina, ya seseorang itu, dzalika, pada itu semuanya. Maksudnya apa? Mengerjakan apa? Yaitu harta benda anak-anaknya, menyebabkan dirinya lalai daripada berzikir kepada Allah, lalai untuk mendekatkan kepada Allah, lalai untuk tidak taat kepada Allah, tapi dia memperturutkan pikirannya, obsesinya, motivasinya adalah harta benda dan anak-anaknya. Demi anakku, demi anakku, demi anakku. Tapi anaknya salah cara pendidikannya, cara menempatkannya. Anaknya semakin jauh dari Allah. Anaknya mau HP, beli HP. Anaknya mau mabuk, diberikan uang. Anaknya mau pacaran, dibiarin. Anaknya nggak mau ngaji, dibiarin demi anaknya. Anaknya nggak sholat subuh bangkong, dibiarin, kasihan karena tadi malam habis nonton bola. Naudzubillah summa naudzubillah. Berarti anak-anaknya itu melalaikan daripada zikir kepada Allah. Maka kalau bapaknya seperti itu, ibunya seperti, anaknya yang cerdas. Kalau anaknya yang cerdas, bagaimanapun juga bapak ibu walaupun menghendaki saya jahat, saya tidak mau jadi jahat. Saya mau jadi anak soleh-solehah, saya mau ngaji, saya mau belajar agama. Saya mau menjadi betul-betul menjadi apa itu tujuannya hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami diciptakan tidak main-main, kami diciptakan Allah untuk menjadi hambanya Allah, menjadi kawulane Gusti Allah. Seperti itu, anak yang pintar seperti itu ya. Jangan ikut-ikutan. Bapak ibu boleh ditentang. Pamannya Pak, nak enggak usah mondok saja. Itu bukan anak durhaka. Itu bukan anak durhaka. Kalau kita diperintahkan menjadi semakin jauh daripada Allah, kita tetap aja mendekat sama Allah. Itu bukan anak durhaka. Tapi anak yang durhaka, nah kamu mondok yang sungguh-sungguh ya, belajar sungguh-sungguh. Tidak mau. Apa gunanya mondok? Mondok habis mondok makan apa? Masya Allah ya. Mondok nak, aduh saya tidak mau. Kalau mondok nggak bisa pacaran mak. Loh. Kalau seperti itu anak yang durhaka, itu adalah friendnya kanan cok kambing ya kan, kanan itu ya saudaranya kambing sih ya. Paham? Jadi anak yang cerdas, jadi anak soleh-solehah yang bisa membimbing orang tuanya masuk surga. Amin Allahumma. Wa may yaf'al dzalika, wa may yaf'al, barang siapa mengerjakan mereka itu dzalika, pada itu semuanya, fa ulaika, maka utai mereka itu, fa ulaika, maka utai mereka itu, hum ya ulaik itu al khasiruna, itu orang-orang yang merugi. Walai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Walai akhirah, dan tidak akan mengakhirkan siapa Allah nafsan kepada seseorang, nafsan kepada seseorang atau jiwanya seseorang, atau nafsan itu dirinya seseorang. Ketika sudah datang apa ajalnya nafs. Kalau sudah ajalnya mati, kalau ajalnya mati, tidak akan diakhirkan. Ya, tidak akan diakhirkan karena sudah apa itu, sudah saatnya, teken kontraknya sudah habis, harus meninggalkan alam dunia. Yang terpenting itu bukan masalah matinya,
Karena semua kita pasti akan mati, ya. Bukan masalah matinya, yang terpenting bagaimana mati kita. Itu yang harus kita angan-angan. Semua kita pasti akan mati, tua, muda, semuanya pasti akan mati. Kita ini menunggu giliran, menunggu giliran untuk mati. Yang terpenting yang harus kita tafakur, yang kita harus angan-angan, bagaimana mati kita. Kita mati husnul khotimah apa tidak? Itu yang terpenting. Mati kita ini husnul khotimah apa tidak? Kalau kamu mati lagi sujud, masya Allah, lagi enaknya husnul khotimah, ya. Mati kita bisa ucapkan la ilaha illallah, husnul khotimah. Tapi kalau kamu mati atau kita mati lagi sabung ayam, lagi tertawa, langsung kalau dicabut nyawanya kamu oleh malaikat Israel, bagaimana kamu? Su'ul kamu lagi pacaran, tiba-tiba langsung dicabut nyawa kamu malaikat Israel, matinya kamu su'ul kamu lagi teler, ya teler, kemudian dicabut nyawa kamu oleh Allah. Itu yang harus kita pikirkan. Ini yang kita harus pikirkan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang su'ul khotimah. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, jangan main-main. Makanya kita jangan main-main. Kalau mati kita dalam keadaan sujud, mati. Ngaji, mati, ya. Masya Allah, luar biasa. Itu husnul khotimah. Itu yang penting kita mikirkan itu. Kita penting mikirkan itu. Kita jangan memperturutkan hidup kita ini sebentar. Hidup kita di dunia sangat sebentar. Yang berikutnya lagi adalah sampai mana? Wa faidatu hadhi tafakkur, dan utai faidah daripada ini tafakkur itu adalah qasrul amal, itu memperpendek angan-angan. Memperpendek angan-angan. Qasrul amal itu memperpendek angan-angan. Wa islahul amal, dan memperbaiki. Faidah berikutnya lagi, wa islahul amal, dan memperbaiki amal perbuatan. Wa islahul amal, dan memperbaiki amal perbuatan. Wa i'dadiz zadi, dan mempersiapkan bekal. Wa i'daduz zadi, dan mempersiapkan bekal liyaumil ma'ad, pada hari kembali, yaitu hari akhirat. Liyaumil ma'ad, pada hari kiamat, hari kembali kita kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa yang bagi dan seharusnya antas tahdira, supaya menghadirkan siapa kamu inda kulli na'in, itu daripada tiap-tiap macam minat tafakuri, daripada tafakkur, ma pada perkara yunasibu, yang mencocoki, yunasibu yang punya nisbat, bu kepada ma, jadi yang ada nisbatnya. Jadi kalau kamu tafakkur, kamu bisa menghadirkan daripada begini, tapi kamu harus ngambil daripada yang mencocoki, atau mencocoki daripada ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat Al-Quran, wal akhbar, dan beberapa hadis-hadisnya Nabi, wal asar, dan daripada makalah para sahabat Nabi. Jadi kalau kamu ini mau tafakkur, hadirkan dulu ini ayat Al-Qur'annya gimana, hadisnya gimana. Jadi kamu angan-angan dari ayat Al-Qur'an itu, dari hadis-hadis itu, dari asalnya para sahabat. Waztanib, dan menjauhilah siapa kamu. Waztanib, dan menjauhilah siapa kamu at-tafakkura, pada bertafakkur. Tafakkur itu mengangan-angan, memikir-mikir. Fi dzatillah, di dalam zatnya Allah, esensinya Allah. Wasifati, dan sifat-sifatnya Allah. Min haitsu tatlub, dari sekiranya mencari siapa kamu al-mahiyata, pada kenyataannya. Wa taqilu, dan mengangan-angan siapa kamu al-kaifiyata, pada bagaimana caranya, bagaimana tata caranya. Waqat ruya, dan sungguh diriwayatkan apa hadis marfu'an, hadis marfu' ila Rasulillah, pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi, tafakkaru fi ayatillah,
wala tafakkaru fillah. Tafakkaru, tafakkurlah siapa kamu semuanya. Tafakkaru, tafakkurlah kamu semuanya fi ayatillah, di dalam ayat-ayatnya Allah. Wala tafakkaru, dan jangan memikir-mikir kamu semuanya. Wala tafakkaru, jangan tafakkur kamu semuanya filai, di dalam zatnya Allah. Fa'innakum, maka sesungguhnya kamu semuanya lam takdiru, tidak mampu kamu semuanya. Fa'innakum, maka sesungguhnya kamu semuanya lam takdiru, tidak mampu kamu semuanya. Kepada zatullahi, tafakkaru fillah haqqa qadrih, pada sebenar-benarnya makrifat kepada Allah. Maksudnya lam ta'rifu, tidak akan bisa makrifat kamu semuanya kepada zatullah haqqa ma'rifati, pada sebenar-benarnya makrifat kepada Allah. Jadi kalau kamu tafakkur itu tafakkur dengan ciptaan-ciptaan Allah, tafakkur dengan ayat-ayatnya Allah. Jangan kamu tafakkur bagaimana zatnya Allah ya. Allah itu besar atau kecil ya? Allah itu di mana ya? Kira-kira di langit sak keberapa ya? Allah itu cahaya kah atau apa? Tidak usah mikir itu. Jadi semua yang ada di dalam pikiran kamu pasti itu salah. Jangan sampai kita punya pikiran itu Allah seperti itu. So, kalau kamu mikir Allah itu seperti ini, berarti apa itu kamu sudah termasuk dalam kaum mujassimah, menyerupakan Allah dengan yang punya apa itu benda. Kamu sudah termasuk menjadikan Allah itu seperti punya jisim, punya badan. Ya. Sebab apa kok kita tidak boleh? Karena Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak menyerupai apapun juga. Jadi yang dibentuk apapun juga itu yang ada dalam pikiran kita. Manusia itu terbatas, pola pikirnya itu adalah terbatas dalam waktu dan tempat. Manusia itu adalah pola pikirnya terbatasi oleh ruang dan waktu, ruang dan waktu. Kapan adanya ya? Si Paijo itu kapan adanya? Oh, tahun sekian. Terus matinya kapan ya? Ruang. Kapan waktunya? Di mana? Itu ruang dan Allah terlepas daripada apa itu di dalam jangkauan ruang dan waktu itu. Allah terlepas daripada jangkauan ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu adalah masih lingkupnya makhluk, itu seperti manusia itu. Semua yang ada di dalam lingkup ruang dan waktu pasti terkena hukum rusak, dan mohal bagi Allah terkena hukum rusak. Seperti pokoknya di dalam Al-Quran kata yadullahi fawqa yadu. Itu kita tidak boleh kita langsung mengartikan Allah punya tangan, tidak. Tapi maksudnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau menyebutkan Allah punya tangan, punya mata, punya kaki, itu adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah, bukan karena kalau kita sudah mengartikan Allah punya tangan, berarti kita ini terjebak dalam bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Allah itu terlepas, Allah itu tidak menyerupai apapun juga. Insyaallah. Kita itu berpikir terhadap yang ada di alam semesta ini saja, itu sudah menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi kita melihat alam semesta ini, alam semesta bahkan di dalam diri kita. Kita ini bumi kita ini adalah daripada salah satu gugusan daripada ratusan miliar tata surya yang lain ya. Tata surya kita itu luar biasa. Tata surya kita ada Bima Sakti kita ini. Bima Sakti itu diperkirakan punya diameter 200.000 tahun cahaya dengan kecepatan cahaya. Adalah cahaya itu, kecepatan cahaya itu adalah 2.999.793 km per detiknya.
atau 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Nah, dengan demikian cahaya, dengan kecepatan cahaya itu kalau mau mengitari hanya membutuhkan waktu 200.000 tahun untuk bisa melintasi diameter sebuah galaksi. Itu betapa sangat banyak. Jadi itu padahal kecepatan cahaya. Apalagi bumi itu kayak butir yang sangat kecil, butiran yang sangat kecil di tengah-tengah miliaran, ratusan miliar tata surya yang ada di alam semesta ini. Kita mikir itu saja, itu sudah kita mengakui kekuasaan Allah. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Jadi kita memikir bumi kita ini seperti debu, bukan seperti sebesar ini, seperti debu yang sangat kecil di tengah-tengah ratusan ribu miliar tata surya yang ada di alam semesta. Jadi kalau kita berpikir terus manusia, bumi aja kecil kayak debu. Manusia kayak apa? Manusia itu mungkin kayak semacam seperti atom yang sangat kecil lagi yang tidak terlihat. Kadang-kadang gaya-menggaya, sudah kecil kayak begini, sudah sombongnya mau melampaui batas. Masalah tidak patuh sama Allah. Lihat, nggak usah jauh-jauh sampai tata surya yang ada. Melihat diri kita saja, penuh dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini kita tafakkur terhadap yunasibuna ayat wal ahbar wal asar. Jadi kalau kita tafakkur itu bima yunasibuhu minal ayat wal ahbar wal asar. Jadi kalau kita tafakkur itu harus punya panduan, Panduannya adalah bima yunasibuhu minal ayat wal ahbar wal asar. Wal maqalah sadisa asar, maqalah yang ke-16 an ba'dil hukama, diriwayatkan daripada orang ulama ahli hikmah rahimahullah ta'ala, baina di takwa, di antara hadapan takwa, amamat takwa, maksudnya adalah di hadapan takwa, khamsu aqabatin, utawi 5 beberapa tingkatan. Maksudnya adalah beberapa tingkatan. Man barang siapa jawaza melewati siapa manha kepada khamsu aqabat, itilkal khamsarnya itu 5, nala maka memperoleh siapa orang takwa kepada Allah. Jadi di hadapan takwa itu ada 5 tingkatan. Barang siapa bisa melewati 5 tingkatan, maka orang itu betul-betul akan mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Wayau takwa itu tarku muradatin nafsi. Yang dinamakan takwa itu apa sih? Yang dinamakan takwa itu apa? Adalah tarku muradatin nafsi, meninggalkan kemauan hawa nafsu. Meninggalkan kemauan hawa nafsunya. Wa mujanabatun nahyillahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi yang dinamakan takwa itu adalah dirinya mampu meninggalkan kemauan hawa nafsunya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya makalah Mbah Kiai Maimun itu, adalah yang dinamakan makalah Mbah Kiai Maimun, kalau kamu ingin jadi walinya Allah, maka kamu harus iso ngempet, artinya bisa menahan kemauan hawa nafsu. Ya, paham? Kamu mau diangkat jadi walinya Allah? Angkat walinya Allah, kekasihnya Allah, itu kamu harus mampu meninggalkan kemauan hawa nafsu kamu. Padahal kita ini memang semua orang diuji. Namanya manusia itu diuji dengan hawa nafsu. Kalau malaikat sama sekali tidak punya nafsu. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Setan itu hanya nafsu nafsu setan. Lah manusia itu diuji dengan diberi hawa nafsu. Pokoknya maunya jahat terus setan itu. Nah, kalau manusia itu di tengah-tengah antara malaikat, antara setan. Nah, kalau seseorang itu mampu mengendalikan hawa nafsu, maka dia
pada peringkat, pada naik menjadi peringkatnya pada tatarannya para malaikat. Tapi kalau dia memperturutkan hawa nafsu, maka dirinya akan turun derajatnya pada derajatnya apa, summa radadnahu asfala safilin, serendah-rendahnya derajat, lebih rendah daripada binatang, lebih rendah daripada setan, ya. Masya Allah, naudzubillah. Maka manusia itu yang terpenting bagaimana itu mampu mengendalikan hawa nafsu. Maka inilah model pondok pesantren. Model pola pendidikan pondok pesantren adalah model pendidikan pondok pesantren. Tujuannya adalah seseorang itu mempunyai akhlakul karimah, punya karakter akhlakul karimah. Yang akhlakul karimah itu adalah indikatornya dirinya apa itu tidak memperturutkan hawa nafsunya, tidak memperturutkan hawa nafsunya. Makanya kalau di pondok pacaran ada langsung dihukum. Beda kalau kamu sekolah umum dan sebagainya. Makanya seharusnya fasilitas-fasilitas yang memungkinkan terjadinya kemaksiatan harus diminimalisir sedemikian rupa. Ya, diminimalisir sedemikian rupa. Jalan saja kalau di pondok sarang itu anak perempuan harus nggak boleh sendiri-sendiri, harus 3 orang jalan kemana keluar. Nggak boleh perempuan jalan sendiri, ya, bertemu dengan laki-laki dibonceng. Nggak ada model begitu, tidak ada model seperti itu. Nah ini tujuannya. Jadi tujuannya pondok pesantren akhlakul karimah itu adalah tarku mujanabatin nafsi wa mujanabatu nahyillahi tarku muradatin nafsi wa mujanabatu nahyillahi. Yang pertama apa indikator ketakwaan itu? Tingkatan-tingkatan itu apa? Yang pertama awal yang permulaannya daripada apa ini? Khamsu aqabat. Ihtiyarus syiddah itu memilih keberatan, memilih berat. Memilih berat. As-siqali artinya adalah berat. Ala ni'mati atas kenikmatan-kenikmatan. Milih berat. As-siqali berat ala ni'mah daripada kenikmatan-kenikmatan. Artinya apa? At-tamattu, maunya senang-senang saja. Milih yang tidak mau yang terlalu senang-senang terus. Senang terus itu tidur makan maksiat, tidur makan maksiat. Itu namanya maunya senang-senang, happy terus. Lah kalau kita di orang yang bertakwa harus tinggalkan itu. Maunya makan enak-enak, suruh puasa. Puasa ini enak apa tidak? Tidak. Puasa ini kita lapar, kita lemes ya. Disuruh suruh zikir, suruh sholat, suruh ninggalin maksiat dan sebagainya. Ini kita ngambil yang berat. Jangan ngambil jalan yang maunya memperturutkan nafsu-nafsu. Ini ihtiyarus syiddah, orang yang bertakwa itu. Wasaniha yang kedua daripada khamsu aqabat, ya. Khamsu aqabat 5 tingkatan itu adalah ihtiyarul juhdi. Itu adalah memilih bersungguh-sungguh jihad itu, payah. Bifathil jim dengan fathahnya jim ay al-masyaqqah artinya adalah berat, ala rohah daripada happy saja atau enak-enakan saja. Ay zawali ta'ab maksudnya rohah itu apa? Menghilangkan kecapean, ta'ab. Menghilangkan kecapean. Maunya happy saja, sama dengan hampir mirip yang di atas ya. Suruh malam hari suruh bangun, terus kemudian sholat malam, suruh zikir. Subuh yang mestinya dia masih kedinginan, diajak sholat, pagi-pagi diajak sholat. Ya Allah, ini orang takwa itu harus bisa jihad ini, ikhtiarul juhdi, memilih jihad ini, memilih sungguh-sungguh ini. Alaqah. Wasalis wauta yang ketiga daripada khamsu aqabat. Ihtiyarul dzulli itu meninggalkan kerendahan, meninggalkan kerendahan. Ad-dha'fi adalah kelemahan. Ihtiyarul dzulli memilih rendah. Ad-dha'fi lemah. Anil izzi daripada kemuliaan-kemuliaan. Anil izzi daripada kemuliaan-kemuliaan. Ambil yang rendah, enggak usah yang mewah-mewah. Hidup itu sederhana ya. Nggak usah terlalu mewah-mewah. Beli baju harganya 10 juta. Beli tas harganya
50 juta. Apa-apaan sih? Pakai tas mewah-mewah. Terus kemudian apakah dicatat sama malaikat raqib atid gitu? Wah, ini calon ahli surga karena tasnya mahal gitu. Apa gunanya? Sederhana-sederhana. Hidup itu yang sederhana-sederhana. Apa artinya? Ya, apa artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi yang wajar-wajar saja. Ya, tapi yang rapi. Orang Islam itu tidak usah terlalu yang mewah-mewah, bergaya-gaya dunia. Ya, Anda usah, tapi sederhana, rapi, nggak bau keringat, ya, paham? Bau badannya dijaga, santri, paham? Jadi ustadz diundang, assalamualaikum ustadz, apalagi orang salamannya pakai apa itu kayak orang Arab itu, ya, yang langsung tempel pipi kanan kiri, cium kening. Tapi karena kamu nggak pernah mandi, nggak pernah menjaga bau badan, langsung begitu selesai ciuman model orang Arab itu langsung pingsan, bawa ke rumah sakit. Ada apa? Masya Allah, tadi saya itu bertemu sama Pak Ustaz, langsung pingsan. Katanya Pak Ustaz, alhamdulillah saya itu punya hebat apa, keramat apa ya? Bukan keramat, bau badanmu itu Pak Ustaz. Ya Allah, santri-santri, paham ya? Harus jaga itu, harus ya. Tapi yang sederhana, nggak usah pokok pakaian rapi, ya. Pakai sendal jepit nggak apa-apa, yang penting yang tepat, ya, yang sesuai. Pakai sarung yang wajar-wajar saja, walaupun ditambal-tambal, yang penting rapi. Jangan terlalu yang mewah-mewah. Ada santri punya kalung emas, santri putra kalung emas. Kalungnya 100 gram, bandulnya 1 kilo. Ya Allah, saking ingin hebatnya lagi, telinganya pasang gantung sini setengah kilo, satunya setengah Allah, keluar dari rumah langsung dirampok orang. Amin Allahumma amin. Adil kuwal kalaba, ya macam-macam. Pak motor, ya jangan ngebut-ngebut. Naik motor ngebut-ngebut, orang kalau suka ngebut-ngebut, kedua kecelakaan. Jangan ngebut-ngebut gawaya. Nggak usah ngebut-ngebut, santai saja. Kayak dikejar sama iblis saja, santai-santai saja. Ya, paham apa paham? Wasallallahu anil izz. Al-quwwah artinya itu kekuatan, wal ghalabah dan kemenangan. Nggak usah kayak gitu itu. Santai-santai saja, yang rapi, yang bersih, yang bisa menjaga muruah harga diri ilmu. Ini yang penting, bisa menjaga muruahnya ilmu, harga dirinya ilmu. Sebab ilmu itu kalau tidak dijaga sama orang yang bisa menjaga harga diri, tidak akan diakui sama orang. Sama Ustadz, Pak Ustadznya itu, ayo ngaji sama Pak Ustadz. Jangan Pak Ustadz itu. Pak Ustadz itu kalau diundang masih saling jelalatan. Nanti yang dicari itu nomor HP-nya cewek-cewek. Kalau malam di chat apa? Chat. Gimana tanya, gimana kabarnya Bu? Gimana sehat-sehat apa tidak? Wah, yang ditanya ibu-ibu, tanya sama yang duda-duda, jangan. Ini muskilat ini Ustadz, kalau yang dikumpulin nomor-nomor janda-janda ruwet. Ya, paham. Harus bisa menjaga muru'ah ilmu, harga dirinya ilmu. Warabi'uta yang keempat, ikhtiarus sukut, memilih banyak diam, anil fudul, daripada berlebih-lebihan bicara. Anil fudul, dari berlebih-lebihan bicara. Wawa adapun fudul itu malah khairah, sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Nggak ada kebaikan, kok cerita apa? Banyak cerita apa itu? Minal kalam, daripada pembicaraan. Wa khamiswa utawi yang kelima, daripada khamsut tabaqat itu ikhtiarul maut, memilih kematian alal hayat, daripada kehidupan. Wal maut utawi kematian inda ahlillah, menurut orang-orang yang ahli Allah Ta'ala, malurolat komhu hawa, itu adalah gempuran hawa, komhu hawa nafsi, itulah menggempur hawa nafsu. Waman barang siapa mati siapa man an hawahu, daripada hawa nafsunya orang, faqad hayya, maka sungguh dia hidup siapa man dengan hawa nafsunya itu. Jangan sampai yang memilih kematian itu, maksudnya adalah memilih kematian itu artinya adalah dirinya punya motivasi yang sungguh-sungguh hidup mempersiapkan
kematian yang husnul khotimah, sehingga di alam barzah dalam keadaan yang baik, di akhirat dalam keadaan baik. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.